Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami. Kembali kami lanjutkan. Saya ingin ke Bu Sinta kalau begitu untuk ikut juga memberikan pendapatnya begitu. Kalau tadi sempat disinggung soal konektivitas, bagaimana membangun kerjasama regional yang lebih erat lagi di bidang perdagangan. Kita ingin bicara soal kapasitas industri kita, gitu. Terutama untuk kawasan ASEAN itu seperti apa kondisinya sekarang dan bagaimana Indonesia bisa menangkap peluang yang ada saat ini. Ya, jadi kalau kita lihat negara-negara ASEAN kita tidak bisa sama ratakan ya. Jadi ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk. Contohnya Vietnam sebenarnya 7-8 bulan terakhir dia sudah kontraksi gitu loh. Jadi kita sangat ketergantungan kepada ekspor manufaktur itu sangat besar negara-negara ASEAN. Nah, ini untuk pertama kalinya setelah 25 bulan itu PMI ASEAN itu kontraksi 49,5. Nah, Indonesia ini sebenarnya untung karena kita masih positif ya 51 kalau nggak salah kita. Ini karena kita juga sangat kepada domestic market kita. Tapi ini semua disebabkan karena kita ketergantungan negara-negara ASEAN ini kepada global situation. Nah, terutama spesifik negara lah kita. Oke, ada mitra dagang tertentu. Iya, ya itu sangat besar ya. Tapi ini benar-benar menimbulkan ini yang menjadi harus perhatian gitu. Jadi dalam keadaan yang sulit, biasanya kemudian perhatiannya adalah kita dulu nih. Gitu. Jadi tadi kan kalau kita mengatakan kerjasama itu baik walaupun berkontrak, tapi of course kalau kita harus memilih pasti kita duluan dong yang diprioritaskan. Nah ini yang harus jadi perhatian Indonesia gitu. Bahwa dalam situasi yang sangat penuh ketidakpastian, situasi global dengan tightening monetary policy dan segala macam, ini suku bunga, ini semua pasti akan berdampak gitu. Nah bagaimana Indonesia harus juga memperhatikan hal ini. Jadi selain dari satu sisi kita mau bersama-sama dengan ASEAN, tapi dalam sisi lain kita juga tetap harus memperhatikan kepentingan kita untuk Indonesia. Oke. Gitu. Dan yang sekarang harus diperhatikan apa yang menjadi kepentingan kita? Ya, jadi kalau kita melihat memang ekspor nih ya, ekspor market ini demand-nya menurun. Terutama untuk seperti textile, garment ya, pada karya kita sepatu menurun sekali. Nah, ini kan gini, pada akhirnya tetap ekspor itu mesti terjadi kan. Jadi pie-nya ini mungkin lebih mengecil sehingga tergantung nih siapa yang dapat bagian dari pie itu kan gitu. Nah, ini yang jadi kita di dalam satu sisi kita tetap berkompetisi. Jadi semua menurun pasti, tapi siapa yang dapat duluan gitu kan. Nah, ini yang kami melihat bahwa memang dari segi demand ekspor ini masih sangat akan cukup menantang. Ya, menantang. Saya rasa kedepannya akan seperti itu. Jadi memang kita harus memperhatikan bagaimana kemudian how do we have to prepare gitu loh. Dan ini mungkin salah satu yang kami selalu mengguyurkan dari kondisi domestik market kita sendiri. Memang kita beruntung gitu kan punya domestic market yang besar, tapi kan daya beli juga jadi kunci gitu loh. Ya kan pada saat kita tergantung kepada domestic market ini jangan sampai kemudian mempengaruhi. Nah, ini kita melihat banyak sekali situasi sebenarnya pemerintah juga kita mau masuk tahun pemilu dan segala macamnya, of course banyak sekali ya unsur-unsur elemen faktor-faktor eksternal juga yang harus menjadi perhatian. Masih tetap harus diantisipasi. Tapi kalau kita bicara soal sektor BCG kalau tidak salah ada ya catatannya mengenai sektor-sektor mana sih sebenarnya sekarang yang lagi naik daun dan yang ke depan itu bisa berpeluang dan bisa menjadi peluang besar juga bagi Indonesia. Benar, jadi kalau kita lihat nih sektor-sektor ini actually very the average. Jadi kalau kita bandingkan misalnya pertengahan tahun pertama tahun 2023 ini sama pertengahan tahun pertama 2022, kita lihat nih ekspor dari Asia Tenggara ke main trading partner, ke number one trading partner di Asia Tenggara kan ke China. Itu actually winners and losersnya beda sekali. Karena kalau kita lihat misalnya precious metals atau processed nickel, itu growth-nya 60%, 400% gitu. It's actually massive. Sedangkan kalau misalnya kita lihat untuk beberapa kategori misalnya electrical machinery, chemicals, plastics, itu actually drop-nya lumayan besar. Itu actually in the high double digits. Jadi very the average view. Jadi benar-benar harus dilihat nih siapa yang winners and losers-nya. But maybe kalau boleh tambah satu poin aja, ini kan in the short and in the medium term. In the long term, actually BCG still has a very positive view on ASEAN. Karena we built a global trade model. Tapi sektor-sektornya akan yang itu-itu saja gitu yang akan mengalami pertumbuhan atau akan seperti apa pergeserannya? Sektor-sektornya pasti akan di average juga. Jadi memang kedepannya itu ekonomi di masa depan dan ekonomi di masa sekarang itu pasti harus berubah gitu on that one. Salah satunya isu keberlanjutan tentunya ya. Exactly. Isu keberlanjutan. Kita kembali lagi ke Pak Enrico kalau begitu untuk mengomentari soal isu keberlanjutan. Ini sesuatu yang memang perlu diantisipasi ke depan dan
semua harus bergerak. Tapi bagaimana melihat persiapan dari masing-masing negara di kawasan ASEAN, terutama kalau kita bicara dalam konteks kembali lagi bagaimana membangun ekosistem kendaraan listrik gitu yang juga digaungkan. Seperti apa Pak Enrico? Jadi kalau kita lihat mungkin secara rata kebergantungan kita terhadap misalkan bahan bakar atau bahan baku untuk menggenerasi power atau energi itu lebih banyak batu bara atau minyak bumi ataupun gas alam. Itu nggak dapat dipungkiri karena investasi tersebut sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi tidak semudah membalikan telapak tangan untuk kita bilang kita langsung transisi ya bersih. Jadi kuncinya sebenarnya menurut saya adalah striking the balance while we transition into cleaner energy. Kita harus bisa... Negara mana yang sekarang lebih maju menurut Anda? Di dalam ASEAN. Iya. Kalau di dalam ASEAN menurut saya ya tentunya mungkin Singapura. Bahkan Laos itu tanpa disangka mereka sudah punya hydropower base untuk electricity. Itu bahkan Singapura juga beli dari mereka. Nah jadi negara kita itu kan sebenarnya beragam. Dan Indonesia itu sebenarnya yang paling promising. Karena Dan kita juga yang paling kaya. Kita yang paling betul sekali, betul sekali. Kita tuh punya semuanya sebenarnya, air, power, solar, geothermal, lalu windmill untuk ini isu yang dekat di hati, wind turbine. Di hatinya Bu Sinta ya. Pasti. Jadi buat saya kalau angka terakhir yang saya lihat itu meskipun secara proporsi Indonesia punya batu bara base power generator itu di bawah Tiongkok, tapi kita arahnya tuh belum menurun. Jadi belum bergeser ke cleaner energy. Atau pergeserannya itu sangat kecil sekali. Nah isu ini penting karena kita butuh energi untuk tumbuh secara ekonomi. Baik itu untuk nanti downstreaming, untuk melakukan digital transformation, ataupun juga untuk melakukan nantinya optimalisasi infrastruktur kendaraan-kendaraan EV atau lain sebagainya. Jadi semua butuh energi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Termasuk industri manufaktur. Termasuk kan kita Absolutely, pastinya. Pak Edi mungkin punya resepnya kalau untuk hal ini. Konkretnya akan seperti apa, Pak? Ya, sebelumnya saya sampaikan, mau tidak mau, suka tidak suka, ke depan semua produksi itu harus berorientasi pada hijau. Ya kan? Karena itu ada standar yang sudah mulai dibuat ke sana. Sama kayak badan kita, kalau kita selalu konsumsi makanan sehat ya otomatis akan tetap sehat. Nah oleh karena itu sekarang yang kita pikirkan adalah dari sisi energi. Di ASEAN juga sudah kita bahas masalah energi transisi. Di Indonesia sendiri perkembangannya seperti apa? Kita sekarang sudah melakukan identifikasi semua sumber yang tadi dikatakan mulai dari hydropower, hidrogen, geothermal, blue ammonia, semua sudah kita buat. Yang penting sekarang adalah membawa teknologi itu ke sini. Ya kan? Ketika teknologi akan dibawa ke sini berarti kan butuh kesiapan, mulai dari SDM-nya, mulai dari kebijakannya juga yang utama, dan juga bagaimana nanti penerapannya, willingness-nya juga, ya kan? Semuanya harus dibuat dalam satu level yang sama. Nah ini yang sekarang akan kita dorong, termasuk bagaimana nanti industri itu juga harus diversifikasi. Karena Indonesia nggak mungkin akan bergantung pada konsumsi, apalagi kalau ke Indonesia emas hanya bergantung konsumsi tidak cukup mesin. Dan kemudian tadi analisa dari BCG juga harus pindah ke produksi. Betul. Nah, sehingga disitulah kemudian muncul diversifikasi industri. Tapi diversifikasi industri pasti butuh energi. Nah, energinya bisa hijau tidak? Nah, itu yang sekarang harus disiapkan. Planningnya harus sama. Ketika kita merancang energi, maka industri yang menyerap akan di mana. Sehingga kita akan selalu komit ketika diajak berinteraksi dengan dunia luar, ada standar terkait dengan energi hijau, kita siap. Tapi untuk planningnya sendiri kalau kita bicara kawasan gitu, bagaimana Indonesia tidak ketinggalan dengan negara-negara yang lain? Atau seperti apa sebenarnya yang kemudian sedang dirancang oleh Indonesia dalam konteks transisi energi tadi? Sekarang sudah ada plottingnya ya, seperti Kalimantan, ini kan resource untuk green energy kan luar biasa besar. Kemudian di kawasan timur itu solar panel karena di sana kan sinar mataharinya kan jauh lebih kuat. Jadi sudah mulai ada pemetaan ke sana. Bahkan sekarang ada mitra juga dari negara lain yang sudah sangat tertarik dan sudah siap berinvestasi untuk Indonesia. Ini yang paling penting adalah gerak kita sama untuk mengarah ke sana. Konsensus agreement-nya harus ada. Harus ada begitu. Pembiayaannya juga tidak masalah ya Pak Enrico ya. Pembiayaan menurut saya akan jadi menarik. Akan menarik ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.